Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang terus memberkati kita semua pada hari ini, Kamis 9 April 2026. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, mari kita menundukkan kepala dan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami kenal dan mengenal kami dengan lebih dalam, kami datang kepadamu, menyerahkan hidup kami untuk dibentuk oleh Allah melalui firman-Mu pada hari ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para pendengar Renungan Oasis Fajar, firman Tuhan pada hari ini bagi kita semua terdapat dalam kitab 1 Timotius 3 ayat 1 hingga ayat 7. Dalam judul perikop, syarat-syarat bagi penilik jemaat. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Sahabat pendengar Renungan Oasis Fajar, judul kita hari ini, kerinduan yang indah karena teruji. Ayat pertama menjadi ayat penekanan. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan sebagai pemimpin rohani adalah satu hal yang indah, baik dan mulia. Bukan sebagai ambisi pribadi, tetapi hasrat yang lahir dari hati yang mengasihi Tuhan dan jemaatnya. Kerinduan tersebut perlu diuji, seperti ayat-ayat yang tertulis dalam 1 Timotius 3 ayat 2 hingga 7. Itu berarti seorang yang melayani Tuhan haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Karena jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Untuk itu, janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Tapi hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Lebih lanjut, Paulus menekankan bahwa orang yang merindukan jabatan melayani Tuhan harus diuji secara karakter. Itu berarti orang yang memiliki kerinduan untuk melayani bukan sekadar keinginan,
tapi harus memiliki integritas seperti yang dikehendaki Tuhan. Itulah makna kerinduan yang indah dalam melayani Tuhan. Karena hal tersebut telah diuji dan disertai dengan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan adalah baik, tapi harus disertai dengan pertumbuhan rohani dan karakter yang kuat. Karena pelayanan bukan soal posisi, tapi merupakan tanggung jawab ilahi yang harus dijalani dengan hati yang benar. Tuhan memang menghargai kerinduan hati orang yang ingin melayaninya, tetapi Dia mempercayakan tanggung jawab pelayanan hanya pada orang yang telah teruji. Penegasannya, memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan adalah hal yang baik, tapi harus teruji. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Tolonglah kami Tuhan, agar dapat menjadi hamba Tuhan yang teruji. Demi Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar, demikianlah renungan dalam uraian firman Tuhan yang kita sudah dengarkan. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita untuk terus melakukan pelayanan bagi kemuliaan namanya. Amin.